Halo guys, sekarang gue mau rangkum film Hong Kong tahun 2016 bergenre misteri thriller yang berjudul Nessun Dorma. Cerita berkisar pada seorang wanita cantik bernama Jasmine, di mana dia akan menikah, tetapi di malam sebelum pernikahannya dia diculik dan diperkosa. Siapakah yang melakukan perbuatan keji tersebut? Tanpa basa-basi ya, langsung aja kita geboykan. Cerita bermulai di mana mereka sedang menonton sebuah pertunjukan opera. Setelah selesai, mereka keluar dan ibunya langsung naik mobil sendiri. Kemudian, si cewek bernama Jasmine pulang naik mobil bersama tunangannya yang bernama Vincent. Di tengah jalan, Vincent memberikan hadiah berupa cincin dengan berlian yang sangat besar. Alasannya tidak lain adalah karena ada kerabat yang bilang bahwa berlian pada cincin kawin yang dipakai Jasmine terlalu kecil. Awalnya, Jasmine nolak, tapi akhirnya diambil juga. Ya namanya cewek lah, suka-suka malu-malu kucing begitu. Setelah itu, Vincent yang udah ganahan pingin mencium Jasmine, tetapi karena si supir melihatinya mereka terus dari kaca spion di tengah, Jasmine merasa malu dan menolaknya. Tak lama kemudian, Jasmine akhirnya tiba sampai di apartemennya. Begitu masuk apartemennya, dia dikejutkan oleh satpam yang mukanya cacat. Lalu satpam memberikan sepucuk surat yang dititipkan oleh Brian atau Fang Mo-chit, dan si satpam mengucapkan selamat akan pernikahannya. Karena surat dari Fang Mo-chit tersebut, kemudian Jasmine yang asalnya mau pulang malah pergi ke rumah Fang Mo-chit. Ternyata di amplop itu adalah kunci rumah anjing di tempat pemeliharaan hewan tempat Jasmine bekerja. Jasmine marah kepada Fang Mo-chit kenapa dia tidak memberi selamat padanya karena dia mau menikah. Tampaknya mereka berdua pernah punya kisah cinta sebelumnya. Mereka putus karena Fang Mo-chit tidak bisa memberikan apa yang Jasmine mau. Saat Jasmine hendak pulang, si cowok malah memanggilnya karena ingin merasakan cinta Jasmine untuk terakhir kalinya. Akhirnya mereka pun berciuman, keduanya sangat bergairah. Jasmine sudah tidak nahan lagi dan segera melepas baju Fang Mo-chit. Akan tetapi ketika membuka celananya, Fang Mo-chit malah ragu dan menolak untuk asik-asikan. Jasmine pun sangat kecewa dan plak! Fang Mo-chit ditampar. Kemudian Jasmine pun pulang dengan keadaan kecewa dan menangis. Di perjalanan pulang, ada sampah dan kayu yang menghalangi jalan mobil. Jasmine pun keluar untuk menyingkirkannya agar mobilnya bisa lewat. Tetapi tiba-tiba ada orang jahat berpakaian serba hitam menyekapnya dari belakang dan membiusnya. Saat siuman, Jasmine ternyata sudah telanjang bulat dan menyadari bahwa kaki dan tangannya diikat di atas ranjang. Jasmine pun berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Orang jahat di ruang sebelah menyetel musik opera dengan volume yang tinggi sehingga suara teriakan Jasmine pun tidak terdengar. Lampu pun meredup dan si penjahat pun muncul dengan membawa pisau dan kemudian memotong tali yang mengikat kaki dan tangan Jasmine. Lalu Jasmine pun melihat surat dari mantannya dan teringat akan masa lalunya ketika dia bertemu dengan Fang Mo-chit pertama kali. Ternyata Fang Mo-chit bertemu dengannya saat dia menitipkan anjing corginya bernama Pai di tempat Jasmine bekerja. Ketika Jasmine dan Fang Mo-chit mengobrol, si supir ternyata diam-diam dari jauh mengawasi Jasmine. Di tengah keasikan mereka mengobrol, Jasmine menyadari bahwa Fang Mo-chit sangat pintar dan jago matematika. Kemudian Jasmine mencari namanya di internet dan mendapati bahwa Fang Mo-chit adalah juara olimpiade. Di kemudian hari, Fang Mo-chit sering datang ke tempat kerja Jasmine. Begitu pula dengan Jasmine yang sering datang ke tempat lesnya Fang Mo-chit mengajar. Cinta di antara keduanya pun mulai tumbuh. Setelah melepaskan ikatan, si penjahat masuk lagi dan merampas pucuk surat yang ada di tangan Jasmine. Ternyata cincin berlian di jari gemulainya Jasmine masih ada. Ini berarti penjahat ini menculiknya bukan karena uang. Kemudian Jasmine teringat momen ketika Vincent melamarnya menikah. Saat itu keluarga dari kedua belah pihak hadir dan Vincent tiba-tiba melamarnya. Di mobil, hanya sang supir yang mengantarnya pulang. Dan anehnya si supir bilang kepada Jasmine agar tidak menyia-nyiakan kebahagiaannya sekarang. Jadi apakah mungkin penculiknya adalah si supir ya? Si penjahat kemudian masuk lagi dan memberikan Jasmine semangkuk makanan untuk anjing. Jasmine mencurigai supirnya Vincent, maka dengan sengaja Jasmine memanggil nama supir tersebut. Si penjahat mendengar suara Jasmine hanya terhenti sebentar, akan tetapi tidak mengindahkannya dan keluar dari kamar. Jasmine teringat lagi akan masa lalunya. Pada suatu ketika, anjing corgi milik mantannya menghilang. Jasmine dan Fang Mo-chit mencarinya kemana-mana dan akhirnya menemukan anjing corginya di hutan dengan keadaan sudah terbunuh tragis. Jasmine dan Fang Mo-chit pun menguburnya. Kemudian Fang Mo-chit menceritakan kisah istrinya yang bunuh diri bersama anaknya yang masih bayi karena depresi. Setelahnya, hanya si anjing corgi Pai-nya lah yang telah menemaninya di saat dia terpuruk. Karena Pai telah pergi, maka Fang Mo-chit pun berniat untuk memulai hidup yang baru. Kembali lagi ke si cewek telanjang, maksudnya diculik. Jasmine berusaha keluar dengan membolongi tembok.
Kemudian dia membuat kunci sebagai senjata. Ketika si penjahat datang, Jasmine berusaha menyerangnya, tetapi gagal. Jasmine pun disekap dan dibius kembali. Keesokan harinya, Jasmine terbangun di mobilnya, tetapi sayangnya kali ini dia mengenakan baju lengkap. Si satpam kemudian menggedor-gedor jendela mobil berusaha untuk membangunkan Jasmine. Kemudian dia bertanya apa terjadi sesuatu hal yang buruk padanya. Jasmine pun segera kembali ke apartemennya dan lekas masuk ke kamar mandi, kemudian mengambil cermin untuk mengecek keperawanannya. Jasmine pun merasa pernikahannya yang akan segera hancur. Sementara itu, si tunangannya Vincent ternyata sedang main cewek di bar. Di luar, si supir menunggu Vincent sambil melihat majalah. Tidak lama kemudian, Vincent keluar bersama wanita yang akan ditidurinya. Vincent berkata kepada supirnya bahwa hal yang terjadi dulu dengan supirnya hanyalah senang-senang sebelaka. Kemudian Vincent mencium bibir supirnya. Waduh, ternyata si Vincent itu adalah biseksual, dan si supir itu ngeliatin si Jasmine bukan karena kecantikannya, tetapi karena cemburu Vincent mau menikah dengan Jasmine. Jasmine kemudian datang ke rumah sakit untuk meminta obat pil KB darurat karena takut telah hamil setelah diperkosa oleh si penculik. Tetapi si dokter bilang bahwa efektivitas obatnya hanya 89%. Jasmine pun kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan jika dirinya hamil. Dia berpikir siapa yang telah menculiknya dan apa sebenarnya motif dari si penjahat ini. Di hari pernikahan, di hadapan pastor, Vincent tampak sangat bahagia, sementara Jasmine terlihat sangat kebingungan di hatinya. Saat mau bertukar cincin, dia nampak menolak, tapi pada akhirnya lancar juga. Fang Mochit yang melihatnya dari kejauhan pergi duluan dari resepsi pernikahan. Saat pulang dari gereja, Jasmine baru tahu bahwa supirnya Vincent telah berhenti. Jasmine makin mencurigai bahwa yang telah menculiknya adalah sang supir. Saat itu, HP Vincent berbunyi dan ada WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang berisi foto bugil istrinya dan terikat di atas ranjang. Vincent pun segera marah. Jasmine pun tidak berdaya dan hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya diculik dan bersedia untuk bercerai. Vincent malah tidak percaya atas kemalangan yang melanda istrinya. Sungguh pria tidak waras. Vincent malah menyalahkan istrinya karena telah berbohong padanya. Vincent ternyata menikahinya karena percaya bahwa Jasmine adalah wanita yang masih perawan. Saat itu ibunya Jasmine datang. Kemudian Vincent dan Jasmine berusaha memasang muka ramah dan bahagia untuk menyambut para undangan yang hadir di pesta pernikahannya. Tetapi sesampainya di apartemen, Vincent kembali marah-marah dan menjenggut rambut Jasmine kemudian menamparnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Lalu Vincent menyuruh Jasmine agar tidur di kamar pembantu. Setelah melampiaskan kemarahannya, Vincent pergi ke bar lagi untuk main cewek. Sementara itu, Jasmine yang sedang tertidur lelap dibangunkan oleh mimpi buruk. Kemudian ada seseorang yang tidak dikenal mengirim pesan yang membuatnya teringat saat dia disekap. Keesokan harinya, Jasmine pun kembali bekerja seperti biasanya dan mendapati rekan kerjanya sedang saling asik-asik. Lalu Jasmine menyuruh mereka untuk libur. Kemudian saat dia bersih-bersih seorang diri, mantannya Fang Mochit muncul kembali. Kemudian mereka mengobrol dan Fang Mochit ngebacot kalau mereka memang harus bercerai. Ibunya pulang hanya demi untuk membeli barang-barangnya, pergi lagi dan pulang saat malam membantu ibunya membawakan koper di restoran. Dia bertanya, tetapi jawaban sekolah selalu sama. Di tengah malam, ada SMS dari orang tidak dikenal mengajak Jasmine bekerja sama untuk menghancurkan Vincent dengan mengungkap tindak kejahatan Vincent yang menyelundupkan emas ke Bank Taiwan. Mengikuti instruksi orang misterius dari SMS, lalu Jasmine pun diam-diam berusaha untuk mencari rahasia di HP Vincent. Saat sedang mencari bukti dari HP-nya, tiba-tiba Vincent bangun dan memergokinya. Mereka pun cekcok dan Vincent berusaha untuk mencekik Jasmine. Saat inilah Fang Mochit datang dan menyelamatkannya. Di tengah hujan, mereka kemudian mengikatnya dan memasukkannya ke mobil dan memutuskan untuk membawanya ke rumah Fang Chimot. Setibanya di rumah, Fang Mochit ingin mengambil handuk untuk Jasmine. Tetapi Jasmine tidak bisa tenang dan mencari-cari barang yang bisa dia gunakan. Dan secara tidak sengaja, dia menemukan senjata pisau dan tali yang digunakan untuk mengikatnya saat dia diculik. Saat itulah dia sadar bahwa mantannya lah yang telah menculiknya. Kemudian Fang Mochit muncul dan sadar bahwa Jasmine telah mengetahui semuanya. Kemudian si Vincent memeluk Jasmine dan menceritakan kebenaran dari kematian istrinya. Ternyata istrinya adalah pegawai di perusahaan Vincent dan mengetahui penyelundupan emas. Pada suatu hari, Vincent mabuk dan memperkosanya. Hal ini membuat Jasmine depresi dan ditambah setelah Jasmine melahirkan anak yang tidak tahu pasti apakah milik suaminya atau Vincent. Hal ini membuat dia makin putus asa dan akhirnya bunuh diri. Jadi Fang Mochit dari awal mendekati Jasmine hanyalah sebuah tipu muslihat untuk menjalankan rencana finalnya
yaitu menculik Jasmine demi membalas dendam atas perbuatan Vincent pada istrinya, dengan tujuan agar membuat Vincent malu mempunyai istri yang terlibat kasus perkosaan. Tetapi tidak disangka dalam prosesnya, Fang Mochi ternyata malah benar-benar mencintai Jasmine. Mereka berdua pun sepakat untuk membereskan Vincent dan berniat untuk kabur bersama setelahnya. Vincent kemudian diikat di ranjang yang sama. Kemudian Jasmine menginterogasi Vincent untuk meyakinkan dirinya bahwa dia hanyalah wanita permainannya dan tidak pernah sungguh dia cintai. Kuping Vincent kemudian dipotong karena Jasmine kesal dan marah padanya. Lalu giliran Fang Mochi bertanya pada Vincent tentang istrinya yang telah diperkosa. Pada akhirnya Vincent dibunuh oleh Fang Mochi. Setelah basah-basahan oleh darah, keduanya pun mandi bersama dan asik-asikan di kamar mandi. Lalu sebelum tidur, Fang Mochi memberikan segelas air panas kepada Jasmine. Dia juga bilang bahwa dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Vincent setelah Jasmine bangun besok pagi. Keesokan harinya, teman ceweknya Vincent datang ke rumah Vincent dan mendapati Vincent tergeletak berlumuran darah. Sementara Jasmine terbaring tidak sadarkan diri dengan pisau dan obat yang berserakan di sampingnya. Hal ini jelas membuat seolah Jasmine yang telah membunuhnya. Saat polisi menyelidiki ke tempat penampungan hewan, ternyata didapati bahwa Fang Mochi sudah mati setahun yang lalu setelah istrinya membunuh diri. Ternyata, Fang Mochi yang diceritakan selama ini ternyata adalah kakak dari istrinya yang bunuh diri dan juga merupakan teman baik Fang Mochi sejak masih kecil. Dia membantu teman baiknya untuk menang perlombaan sehingga persahabatan mereka semakin dalam. Setelah mereka dewasa, Fang Mochi menikahi adiknya. Jadi, sang kakak membantu keduanya untuk mendapatkan kebenaran yang sulit diraih apabila mengandalkan hukum. Di penutup cerita, akhirnya Fang Mochi ditangkap. Begitu pula dengan Jasmine setelah dia siuman dari komanya. Itulah ringkas cerita dari film Nessun Dorma. Apabila kalian menyukainya, silakan komen, like, dan subscribe untuk video-video berikutnya.